Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semua baik ya. Hari ini kembali kita belajar tematik tema 3 kegiatanku subtema 4 ya. Hari ini kita masuk subtema 4 kegiatan sore hari pembelajaran 1-3. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan malam hari dengan tepat. Siswa mampu membentuk kosakata yang berhubungan dengan malam hari dengan lafal dan ejaan yang tepat. Siswa mampu menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang terkait dengan malam hari, mengidentifikasi perilaku di malam hari sesuai aturan yang ada di rumah, mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan baik pada malam hari sesuai aturan di rumah, mengidentifikasi penggunaan bahan alam dalam membuat karya kerajinan, mengidentifikasi konsep penjumlahan dengan tepat, dan mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan hasil maksimal 20 dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda yang konkret. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada malam hari, banyak kebiasaan baik yang dapat kita lakukan. Kebiasaan baik yang dapat kita lakukan pada malam hari adalah membersihkan tempat tidur sendiri sebelum kita tidur. Biasanya sebelum kita tidur, kita akan merapikan tempat tidur kita dulu supaya kita nyaman tidurnya. Mengulang pembelajaran sebelum tidur. Pelajaran yang sudah kita pelajari tadi pagi dapat kita ulang juga pada malam hari ya sebelum kita tidur. Mengerjakan PR. Menyiapkan alat-alat sekolah untuk dibawa besok. Kalau kita mau berangkat sekolah, biasanya alat-alat sekolah itu kita siapkan malam. Sehingga pagi-pagi kita mau berangkat sekolah, alat-alat sekolah kita tidak ada yang ketinggalan. Sebelum tidur, tidak lupa untuk menyikat gigi, membersihkan badan dan mencuci kaki. Jadi anak-anak sebelum tidur jangan lupa untuk menyikat gigi, membersihkan badan kita atau mengganti baju kita, memakai baju tidur, dan mencuci kaki kita. Berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Jadi kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak dan paginya kita bisa bangun kembali. Ini adalah beberapa contoh kebiasaan yang baik yang dapat kita lakukan pada malam hari. Kebiasaan baik itu dapat kita lakukan sejak kita masih kecil. Jadi kita dapat melakukan kebiasaan baik kita ini sejak kecil sehingga sudah besar kita dapat terus melanjutkan kebiasaan baik itu. Dan orang tua kita akan merasa senang jika kita anak-anaknya memiliki kebiasaan yang baik atau sikap yang tertib di rumah. Jadi orang tua akan merasa senang jika anak-anaknya bisa tertib di rumah dan di rumah kita akan merasa nyaman dan tenang. Membuat orang tua senang adalah perbuatan yang terpuji. Ini kita akan belajar ke bahasa Indonesia. Matahari terbenam tanda malam telah datang. Jadi kalau matahari terbit itu tanda pagi. Dan matahari mulai hilang sore dan terbenam itu tanda malam telah datang. Pada malam hari kita akan melihat benda langit di atas langit, yaitu bulan dan bintang. Saat cuacanya bersih bagus pada malam hari kita dapat melihat bulan dan bintang dengan jelas. Nah, di sini ada benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Apa ya benda langitnya? Ya, benda langitnya adalah bintang. Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri karena membutuhkan bantuan dari
matahari. Jadi, pada malam hari, benda langit yang dapat kita lihat adalah bulan dan bintang. Dan matahari akan kita lihat pada pagi hari dan siang hari. Di sini ada binatang yang muncul pada malam hari antara lain jangkrik, burung hantu, kunang-kunang, kelelawar. Nah, ini adalah binatang yang muncul pada malam hari. Ini kita akan belajar tentang penjumlahan, di mana penjumlahannya itu kita akan menggunakan soal cerita. Yang pertama kita akan lihat contohnya. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku, di rak ada 7 buku. Berapa banyak buku Siti seluruhnya? Nih anak-anak, kita akan hitung penjumlahannya. Di tas tadi ada berapa bukunya? Iya, betul. Di tasnya ada 4. Di rak bukunya ada berapa? Iya, betul. 7. Caranya 4 ditambah 7. Hasilnya berapa ya? 4 di hati, 7 di jari. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah betul 11. Jadi banyak buku Siti seluruhnya ada 11 buku. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Siti memiliki pensil warna. Siti menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 8 dan di tempat pensil ada 9. Berapa pensil warna Siti seluruhnya? Kita lihat. Jadi penjumlahannya 8 ditambah 9. 8 tambah 9 sama dengan hasilnya adalah 17. Jadi banyak buku Siti seluruhnya ada 17 buku. Ini adalah soal penjumlahan menggunakan soal cerita. Dan untuk ini adalah pembelajaran SBDP ya. Nah, dalam membuat karya seni, kita dapat memanfaatkan bahan alam seperti daun kering dan biji-bijian. Jadi, untuk membuat karya seni, kita bisa memanfaatkan bahan alam. Kalau kemarin kita kolase, itu adalah bahan buatan. Kalau ini adalah bahan alam seperti daun kering dan biji-bijian. Biji-bijian yang dapat kita gunakan adalah biji kacang hijau, biji jagung, biji kacang kedelai, dan biji lada hitam, dan beras. Nah, bahan-bahan alam ini dapat kita gunakan dengan bertanggung jawab. Jadi nggak asal-asalan, kita nggak main-main. Dari kita menggunakan biji-bijian ada hasil karya yang kita hasilkan. Ya, jadi kita dapat memanfaatkan bahan alam dengan bertanggung jawab. Contohnya, memanfaatkan alam untuk karya seni. Jadi kita tidak merusaknya. Pelajaran kita pada pagi hari ini materi yang dapat Mem Sophie jelaskan. Kalian dapat mempelajarinya kembali. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.